Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang membuat sebuah poligon dari objek yang ada. Adapun objek yang kami ambil yaitu sebuah pensil yang akan dilakukan translasi dan juga rotasi. Adapun anggota kelompok kami di sini yaitu Ahmad Iza Al-Islami dan juga yaitu saya, dan ada juga rekan-rekan saya yaitu Franz Juli Telaum Banua, Ahmad Ridho dan juga Sarul Effendi. Baik, pada latar belakang objek ini yaitu adalah dalam dunia komputer grafik representasi objek melalui bentuk-bentuk geometri dasar seperti poligon merupakan metode yang umum digunakan, terutama dalam membuat ilustrasi dua dimensi atau 2D. Poligon yang terdiri dari garis-garis lurus yang saling terhubung mampu membentuk berbagai jenis bentuk kompleks dengan presisi dan fleksibilitas tinggi. Penerapan transformasi geometri seperti translasi dan juga rotasi memungkinkan objek yang dibuat dapat dimodifikasi posisinya atau diputar sesuai kebutuhan visual. Translasi merupakan proses menggeser suatu objek dari suatu titik ke titik lain tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Sedangkan rotasi merupakan proses memutar objek terhadap titik tertentu, biasanya titik asal, origin, atau pusat objek. Dalam tugas ini kami merancang sebuah gambar pensil menggunakan kumpulan poligon. Tiap bagian dari pensil seperti ujung runcing, badan pensil, dan penghapus dibentuk penggunaan gabungan bentuk dasar seperti segitiga, persegi panjang, dan trapesium. Setelah konstruksi dasar selesai, dilakukan transformasi terhadap objek, baik translasi untuk memindahkan posisi pensil di bidang gambar maupun rotasi untuk mengubah arah pensil. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu codingan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Ridho. Baik, saya Ahmad Ridho akan melanjutkan penjelasan tentang codingan untuk bentuk aslinya. Yang pertama, ini saya mengimpor dua library. Yang pertama itu matplotlib.pyplot. Saya simpan sebagai namanya plt. Dan kemudian saya dari matplotlib page saya import polygon. Kemudian ada juga variabel fig dan ax sama dengan plat plt.subplots. Ini untuk membuat kanvasnya. Kemudian di sini ada kode untuk membuat poligon untuk ujung pensilnya. Di sini ada poligon, ada koordinatnya, dan close sama dengan true, artinya dia tertutup. Kemudian face color artinya warnanya ini adalah sekian kode hexnya, dan kita tambahkan koordinat dan informasi tersebut ke dalam kanvas. Begitu juga untuk bagian ini adalah bagian untuk ujung hitam pensil, dan ini bagian untuk body pensil. Ini bagian highlight body atau kiri, ini adalah shadow body atau kanan. Ini adalah bagian ferrule atau metal penghapus. Ini adalah bagian highlight ferrule, bagian highlightnya, dan ini bagian penghapus, dan ini bagian highlight penghapus. Di sini ada kode set aspect equal, artinya aspek rasionya 1:1 agar pensilnya nggak gepeng gitu. Kemudian ada ax set slim -1,1, artinya ini kanvasnya itu mulai dari -1 sampai 1, dan ini itu secara x nya, yang di bawahnya ini secara y nya, yaitu dari -2,4 sampai 3. Dan ini plt, dan ini gridnya saya buat true agar memunculkan garis-garis. Kemudian plt show untuk menampilkan grafiknya. Dan di sini sudah muncul grafiknya, sebuah pensil poligon sederhana dengan koordinat yang telah kita tetapkan tadi. Baik, selanjutnya akan disampaikan untuk bagian translasi oleh Daud Franz. Translasi ini berfungsi untuk berguna untuk membuat atau memindahkan
objek ke suatu koordinat. Terdapat 3 parameter. Yang pertama adalah point, yang merupakan titik koordinat dari setiap poligon. Kemudian dx adalah koordinat translasi untuk x-nya, dan dy adalah koordinat translasi untuk y-nya. Kemudian fungsi ini akan melakukan perhitungan yang dimana akan memindahkan suatu titik ke tujuan. Kemudian ada variabel dx dan dy dengan nilai 0,5 dan 0,5. Ini merupakan koordinat tujuan dari perpindahan atau translasi. Dan di bawah ini kodingan di bawah ini merupakan dari pembuatan sketsa pensil tersebut yang telah dijelaskan oleh teman saya tadinya. Lalu pada bagian outputnya, nah kita bisa melihat pensilnya berpindah, yang dimana posisi awal pensil tersebut berada di tengah, lalu ia berpindah di sebelah kanan. Demikian penjelasan translasi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sarul Effendi. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian rotasi. Di sini kita mengimpor matplotlib untuk plottingnya, kemudian poligon untuk membuat bentuk geometri, dan nanti untuk operasi matematikanya. Kemudian pada fungsi rotasi, di sini fungsi ini merotasi koordinat titik-titik dengan course daftar koordinat x dan y, kemudian angle rad sebagai sudut rotasi dalam radian, kemudian center itu titik pusat rotasi default di origin. Kemudian di sini kita menggunakan matriks rotasi matematika standar, yang di mana di sini kita menggunakan cos theta, min sin theta, dan cos theta. Kemudian di sini komponen pensilnya, di sini ada ujung pensil, yang dimana di sini membuat segitiga untuk ujung pensilnya. Kemudian ada grafit. Pada bagian grafit ini membuat bagian hitam kecil di ujung pensil yang mempresentasikan inti grafit. Kemudian di sini ada body pensil, yaitu persegi panjang utama pensil dengan warna kuning emas. Kemudian yaitu penjepit ferrule atau penjepit penghapus. Pada bagian ini itu bagian logam silver yang menjepit penghapus dengan bentuk trapesium. Kemudian ada penghapus. Pada bagian penghapus yaitu berwarna pink di ujung pensilnya. Kemudian di sini yaitu pengaturan tampilan, yang dimana AX set aspek ini memastikan rasio aspeknya 1:1. Kemudian AX set X lim min 1 dan 1, dan AX set Y lim min 2,4 dan 3 itu mengatur batas tampilan. Kemudian AX grid itu untuk menampilkan grid. Kemudian di sini itu ada angle NP dec to rad 15. Di sini mengatur rotasi 15 derajat diterapkan ke semua komponen.
Untuk hasilnya sendiri di sini itu gambar pensil yang dimana efeknya terlihat miring 15 derajat ke arah kiri. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Ahmad Iza Al-Islami. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun kesimpulan dari tugas yang kami buat ini adalah melalui tugas ini kami telah berhasil mempresentasikan sebuah objek pensil dengan memanfaatkan kumpulan poligon 2 dimensi seperti segitiga, persegi panjang, dan trapesium. Proses pemodelan ini membuktikan bahwa bentuk kompleks dapat dibentuk dari geometri dasar secara modular dan efisien. Selain itu, kami juga telah menerapkan 2 jenis transformasi geometris, yaitu translasi atau perpindahan posisi dan rotasi, yaitu merubah orientasi. Transformasi ini memungkinkan objek untuk dimanipulasi secara visual dalam bidang koordinat yang sangat penting dalam pengembangan grafika komputer dan animasi. Dengan memodelkan pensil dan menerapkan transformasi, kami memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana geometri dan transformasi digunakan dalam dunia nyata, khususnya dalam desain grafis dan pemrograman visual. Tugas ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kreativitas dan ketelitian dalam bekerja dengan koordinat dan bentuk-bentuk geometri. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya mewakili dari teman-teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.